Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ajas Karyaman Gule dengan NIM 2208100097. Nah, pada saat ini teman-teman saya ingin membahas tentang satu topik menarik, yaitu pentingnya frugal living pada Gen Z. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan topik ini karena topik ini cukup menarik dan tren di kalangan muda saat ini. Nah, daripada berlama-lama, mending teman-teman kita langsung bahas tentang topik kita pada hari ini, yaitu tentang frugal living pada Gen Z. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa di era globalisasi yang berkembang saat ini, generasi muda khususnya Gen Z menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola keuangan di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Pada saat yang sama, muncullah tren gaya hidup hemat atau frugal living yang telah menarik perhatian sebagai respon terhadap kompleksitas ekonomi modern, sehingga generasi Z dihadapkan pada tuntutan untuk memahami dan mengelola keuangan mereka dengan baik, sambil tetap mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan pribadi mereka. Nah, apakah teman-teman semua tahu bahwa pada 2021, survei menunjukkan bahwa 56,6% generasi Z jarang dan tidak mengalokasikan dana untuk tabungan, sementara 59,4% memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Nah, teman-teman, dari survei ini kita bisa tahu bahwa lebih dari 50% Gen Z itu mengalokasikan dana bukan untuk menabung, dan kebanyakan juga Gen Z, yaitu 59,4%, memiliki pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, dari sini mungkin teman-teman penasaran, apa sih frugal living itu? Mari kita bahas. Nah, teman-teman, frugal living itu sebenarnya apa sih? Frugal living itu adalah gaya hidup yang menekankan pada penghematan dan penggunaan sumber daya secara efisien. Frugal living dalam konteks psikologi adalah sebuah pendekatan terhadap kehidupan yang menekankan pada nilai-nilai intrinsik seperti kepuasan, hubungan sosial, dan pertumbuhan pribadi daripada pemumpukan materi. Ini adalah pilihan sadar untuk memprioritaskan pengalaman dan hubungan daripada barang-barang. Nah, frugal living itu sebenarnya bukan pelit, teman-teman. Karena frugal living sering disamakan dengan pelit. Sebenarnya bukan. Maknanya yaitu frugal living lebih ke penerapan gaya hidup yang menghindari pemborosan dengan tidak membeli barang-barang mewah atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, sebagai contohnya nih teman-teman, iPhone 16 sudah rilis nih, mau beli biar tampilannya lebih mewah dan update terus. Nah, itu adalah contoh yang salah, teman-teman. Sedangkan contoh yang benar frugal living itu seperti, daripada beli iPhone baru yang harganya mahal, mending pakai iPhone yang sekarang, speknya juga masih worth it, lebih baik uangnya ditabung aja. Nah, dari sini frugal living itu bermakna lebih ke mengutamakan fungsinya daripada gengsinya. Nah, kemudian contoh berikutnya, teman-teman, murah sih tapi baru sebentar udah hancur. Ini termasuk contoh yang salah, teman-teman, dimana contoh ini lebih mengutamakan pada yang penting beli, persoalan untuk kualitas itu belakangan. Sedangkan contoh yang benar untuk frugal living itu mahal dikit, yang penting tahan lama. Jadi dia lebih condong ke arah kualitas barang itu, yang penting gak apa-apa mahal asalkan barang tersebut bisa tahan. Nah, dampak tidak menerapkan gaya hidup frugal living apa sih? Nah, ini ada beberapa poin, teman-teman. Poin pertama itu krisis keuangan seperti utang, sulit memenuhi kebutuhan, stres dan kecemasan. Kemudian kedua, ketergantungan finansial, yaitu sulit mencapai kemandirian dan bergantung pada orang tua. Poin ketiga yaitu kualitas hidup menurun seperti tidak produktif serta kesehatan terganggu. Dan poin keempat, teman-teman, yaitu kesulitan mencapai tujuan jangka panjang seperti sulit membeli aset atau investasi dan kesulitan finansial di usia tua atau setelah pensiun. Nah, tantangan penerapan frugal living pada Gen Z ada juga beberapa poin, teman-teman, seperti satu, tekanan sosial, yaitu lingkungan sosial masyarakat seringkali mendorong Gen Z untuk mengkonsumsi dan menunjukkan status sosial melalui barang-barang, di mana terkadang lingkungan kita yang justru menghasut dan mendorong kita, terutama Gen Z, untuk
menunjukkan status sosialnya. Itu adalah salah satu tantangannya teman-teman. Berikutnya, FOMO. FOMO mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman, bahwa FOMO itu adalah rasa takut ketinggalan tren atau pengalaman yang yang membuat seseorang sulit untuk menolak godaan untuk memiliki sesuatu, membeli sesuatu, dan lain sebagainya. Jadi FOMO lebih ke arah ikut-ikutan, takut ketinggalan. Jadi itu adalah salah satu tantangan penerapan frugal living pada Gen Z. Nah, mengapa sih orang harus memilih frugal living? Nah, yang pertama teman-teman itu kebebasan finansial, di mana salah satu alasannya yaitu keinginan untuk mencapai kemandirian finansial dan mengurangi stres terkait uang. Kedua, kepuasan batin, yaitu di mana penelitian menunjukkan bahwa pengalaman dan hubungan cenderung memberikan kebahagiaan jangka panjang yang lebih besar daripada barang material. Nilai-nilai pribadi, di mana banyak orang yang memilih frugal living karena sejalan dengan nilai-nilai pribadi mereka seperti minimalisme, keberlanjutan, atau kepedulian terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita membahas manfaat psikologis teman-teman bagi Gen Z. Kenapa harus menerapkan gaya hidup frugal living? Yaitu satu, peningkatan kualitas hidup, di mana dengan berfokus pada pengalaman dan hubungan, kualitas hidup secara keseluruhan dapat meningkat. Kemudian meningkatkan kebahagiaan. Studi menunjukkan bahwa orang yang menjalani hidup sederhana cenderung lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka. Manfaat selanjutnya itu pengurangan stres, di mana bebas dari beban utang dan kekhawatiran finansial dapat mengurangi tingkat stres secara signifikan. Kita tahu teman-teman bahwa seringkali sekarang Gen Z itu terlilit utang yang ujungnya membuat dia stres, ada yang sampai bunuh diri. Nah, manfaat selanjutnya itu lebih banyak waktu, yaitu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk bekerja atau berbelanja, berarti lebih banyak waktu untuk melakukan hal yang kita sukai. Nah, ini lebih ke produktivitas teman-teman, dimana seseorang tidak hanya sibuk bekerja untuk berbelanja, tetapi untuk melakukan hal yang disukai seperti hobi, kegiatan produktif dan positif lainnya. Nah, kesimpulan dari hasil presentasi ini teman-teman, dari topik kita saat ini, itu gaya hidup frugal living bukan hanya sekedar tren, tetapi merupakan langkah penting bagi generasi Z untuk mencapai kemandirian finansial, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun masa depan yang lebih baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip frugal living, generasi Z dapat keluar dari jebakan konsumerisme dan membangun fondasi keuangan yang kuat. Nah, jadi dengan penerapan gaya hidup frugal living ini, maka teman-teman bisa meningkatkan kualitas hidup, terlepas dari stres keuangannya seperti utang dan sebagainya, mandiri secara finansial. Kemudian dengan menerapkan frugal living, maka generasi muda, generasi Z saat ini bisa membangun kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Mungkin sekian teman-teman presentasi dari saya tentang pentingnya frugal living pada generasi Z. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.